kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Auriga Gustina. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Luas supermarket Ungaran, Kabupaten Semarang terbakar. Diduga api berasal dari cirebong asap, area makan lantai 4. Diduga akibat pecah ban, truk pengangkut tinja oleng dan tabrak pagar besi toko alat pertanian. Tahun baru belum tiba, tapi wortel, buncis hingga terong di Tegal sudah naik 100%. Kita ke informasi pertama, hasil pencarian tim SAR di lokasi tanah longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, kembali menemukan 2 korban tewas. Total jumlah korban tewas mencapai 20 orang, sementara 3 orang masih dalam pencarian. Kerja keras tim gabungan dalam mencari korban longsor di Desa Cibenying, Kabupaten Cilacap pada hari ke-7 ini membuahkan hasil. Setelah menggali dengan menggunakan alat berat, tim kembali menemukan 2 korban longsor yang tertimbun tanah dengan kedalaman 4 meter. Korban ini ditemukan berdekatan dengan lokasi penemuan jenazah pada hari sebelumnya. Usai berhasil diangkat, kedua jenazah akhirnya dibawa ke titik aman. Telah menemukan 2 korban yang berada di Worksite B2. Yang pertama pada pukul 11.03 atas nama Nina Puspita, 44 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Yang kedua pada pukul 12.22 menit atas nama Januar Kian Abdillah, 15 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Keduanya berada di Worksite B2. Ya, hari ini kita menemukan 2 korban, artinya kita mencari 3 korban lagi. Yang A1 mencari 1 orang, yang B1 mencari 2 orang. Dengan ditemukannya 2 korban tewas pada pencarian hari ke-7 ini, jumlah total korban tewas bertambah menjadi 20 orang. Tim SAR gabungan kini masih melakukan pencarian terhadap 3 korban lagi yang diperkirakan masih tertimbun material longsor. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Ya, setelah sempat ditunda akibat masih adanya pergerakan tanah, proses pencarian korban tanah longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara dilanjutkan. Tim SAR gabungan menemukan 1 korban tewas lagi. Total korban tewas menjadi 3 orang dan 25 orang belum ditemukan. Lanjutan pencarian korban longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara kembali dilakukan oleh tim SAR setelah sempat tertunda karena tanah masih bergerak. Dalam pencarian ini, tim berhasil menemukan wanita berusia 50 tahun dalam keadaan tewas tertimbun material tanah setinggi 3 meter. Setelah berhasil dievakuasi dari lokasi longsor, jenazah kemudian dibawa ke Puskesmas Pandanarum. Setelah dilakukan pemulasaran jenazah dan pendataan identitas, jenazah langsung dimakamkan di TPU Desa Pandanarum. Dengan ditemukannya 1 korban tewas, jumlah keseluruhan korban menjadi 3 orang. Hingga saat ini jumlah warga yang masih belum ditemukan mencapai 25 orang. Kita temukan 1 korban ya, atas nama Nyonya Tui ya. Jenis kelamin perempuan, umur 50 tahun. Tadi untuk keberadaan jenazah di sektor A1. Ya. Itu jadi kita total hari ini untuk jumlah korban yang meninggal dunia 3, kemudian jumlah korban yang masih belum ditemukan 25. Tanah longsor di wilayah ini terjadi pada Minggu sore lalu. Akibatnya 30 rumah tertimbun longsor, 28 warga dinyatakan hilang, dan 194 rumah terdampak tanah longsor. Longsor juga memaksa 670 warga mengungsi. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Ya, upaya tim SAR gabungan dalam mencari korban tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara kembali membuahkan hasil.
Hari kelima, tim SAR gabungan kembali menemukan 3 korban lain. Jumlah keseluruhan sementara korban tewas menjadi 6 orang. Kamis siang, ratusan tim SAR gabungan kembali menemukan 3 korban tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara dalam kondisi meninggal dunia. Ketiga korban tewas semuanya adalah wanita. Jasad ditemukan di dalam rumah yang tertimbun material setelah berhasil dievakuasi dari lokasi longsor. Jenazah kemudian dibawa ke Puskesmas Pandanarum dan selanjutnya akan dimakamkan di pemakaman umum Desa Pandanarum. Perkembangan terbaru hingga saat ini kami menemukan korban 3 orang. Yang pertama tadi kita temukan pada pukul 10.40, kemudian 20 menit lagi kami temukan di A2, yang pertama di C2, dan yang ketiga ini baru saja pukul 13.00 juga di A2, dan semuanya dalam kondisi Mike Dela. Kalau untuk identitas sementara ketiganya laki-laki perempuan atau gimana, Pak? Untuk jenis kelaminnya itu adalah perempuan. Informasi lainnya, sebuah supermarket di Jalan Brigjen Sudiarto Ungaran, Kabupaten Semarang terbakar Rabu siang. Api diduga pertama kali muncul dari lantai 4 dekat cerobong asap dapur. Kepulan asap tebal membumbung dari sebuah supermarket di Jalan Brigjen Sudiarto, Kabupaten Semarang, Rabu siang. Kebakaran ini sempat membuat pengunjung panik. Petugas gabungan yang datang ke lokasi langsung melakukan pemadaman api di lantai 4 supermarket. Diduga api pertama kali muncul dari cerobong asap yang mengalami overheat. Tingginya aktivitas memasak menyebabkan suhu cerobong meningkat dan panas tersebut mengenai tumpukan kertas bekas di sekitar cerobong. Nah, tadi di lantai 4 ada sedikit kertas yang terbakar. Berawal dari cerobong asap yang ada di resto, karena resto masak makanan, jadi uapnya tuh panas, naik ke cerobong lantai 4, sedangkan di cerobong ada kertas-kertas yang kelihatannya kayak nota, mungkin karena kertasnya nempel di cerobong dan cerobongnya panas, makanya terjadi yang ada api dari situ, karena panasnya cerobong dan kena kertas nota sehingga terbakar. Api berhasil padam usai petugas berjibaku dan menerjunkan 2 unit mobil damkar ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Operasional supermarket juga tetap berjalan. Sementara di Klaten, sebuah rumah berlantai 2 terbakar Kamis pagi. Diduga pemicu munculnya api gegara korsleting listrik pada bagian instalasi di lantai 2. Akibatnya satu ruangan beserta atap hangus terbakar. Api padam usai petugas berjibaku dan menerjunkan 2 mobil damkar ke lokasi. Kemudian kami merespon dengan menerjunkan 8 personel menggunakan 2 unit. Yang terbakar rumah tinggal yang detailnya 2 kamar dengan atap sampai ambruk, sampai roboh atapnya. Dugaannya? Kalau dugaan sementara dari kami penyebabnya adalah konsleting listrik di dalam kamar. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran itu. Tim Liputan melaporkan. Ya, sebuah truk pengangkut tinja mengalami kecelakaan dan menabrak pagar toko mesin pertanian hingga roboh di Klaten. Diduga kecelakaan terjadi akibat ban truk pecah saat sedang melaju di jalan raya. Pagar besi toko penjual mesin pertanian di Jalan Joglo, Solo hancur usai ditabrak oleh sebuah truk. Akibat kecelakaan juga, tiang pelang nama toko juga ikut roboh. Bagian depan truk termasuk kaca hancur akibat benturan. Diduga kecelakaan truk pengangkut tinja yang berjalan dari arah Yogyakarta menuju arah Klaten ini dipicu pecah ban di bagian depan. Akibatnya truk oleng dan menabrak pagar besi toko. Pembatas pagar PKU. Nah, kemudian dikendalikan lagi numbur pagar pembatas salah satu toko onderdil alat-alat pertanian. Ini lumayan ya. Saat ini baru dievakuasi dari mobil derek. Untuk kondisi sopir mengalami luka atau tidak, Pak? Ini alhamdulillah
Alhamdulillah untuk sopir hanya luka lecet. Diperlukan derek besar untuk mengevakuasi truk dari lokasi kecelakaan. Sementara kerugian akibat benturan ini diselesaikan secara kekeluargaan antara pengemudi dan pemilik bangunan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.